Di sini adalah kondisi dari mangkok kartelnya setelah pemakaian 2 bulan kurang lebih. Jadi untuk tipe kartelnya ini hanya satu arah garisnya, bukan kartel yang menyilang. Halo semua, kembali lagi dengan gua Fadil. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Jadi sekitar 2 bulan lalu gua tuh kan habis custom mangkok bawaan, yaitu mangkoknya di kartel. Sebelumnya gue hanya baru bolong-bolongin mangkok ganda, tapi gue masih ngerasa taran gredek ketika sudah lebih dari sebulan semenjak servis CVT. Jadi gue mutusin untuk kartel mangkok ganda bawaannya. Jadi sebelumnya hanya dibolong-bolongin, kemudian gue lanjut kartel di daerah bengkel Depok, namanya Bengkel Motek. Nah, udah gak kerasa hampir sekitar 2 bulan sejak kartel mangkok ganda. Jadi waktu gua kartel tuh tanggal 8 April 2023 kalau nggak salah, sekarang udah 27 Mei. Jadi sudah sekitar 2 bulan, tapi yang gua rasa masih oke banget nih. Gredeknya sama sekali belum muncul lagi. Jadi gue cukup puas untuk kartel mangkok ganda, dan juga perlu catatan dikombinasikan dengan kampas ganda dari Daytona ya. Jadi kalau kalian pakai mangkok kartel, nggak disaranin buat pakai kampas ganda original bawaan motor. Oke, pada video kali ini gue akan bongkar untuk cek kondisi dari mangkok kartel dan juga kondisi dari kampas ganda Daytona, sekalian gue mau servis CVT. By the way, gue udah lama banget nggak servis CVT di bengkel, jadi selalu gue servis CVT itu di rumah dengan alat seadanya, yaitu semprotan part cleaner dari Guna Chemical, dan juga beragam kunci dan amplas biasa gue pakai buat ngegosok kampas gandanya, tisu buat ngelap-ngelap. Ini plastik gue pakai buat alas ketika ngebuang kotoran, jadi nggak langsung ke lantai, karena biasanya kalau cairan ketemu debu CVT nempel ke lantai dia rada susah hilang. Jadi gue alasin pakai plastik. Oke, mungkin bakal gue bikin time lapse nya aja biar nggak terlalu lama. Oke, gue bakal sambil sedikit cerita. Biasanya kan gue hampir setiap sebulan sekali tuh harus servis CVT ya. Kalau enggak dia udah mulai kerasa bener-bener nggak enak. Nah, sejak gue kartel mangkok ganda plus pakai kampas ganda dari Daytona nih, udah jalan 2 bulan, CVT-nya masih oke-oke aja. Masih kerasa enak seperti habis diservis. Padahal gue udah 2 bulan belum diservis. Jadi menurut gue pribadi, untuk yang udah pakai kampas ganda Daytona, recommended buat dipasangkan dengan mangkok kartel. Gue pribadi sebenarnya udah 2 bulan pakai, belum ngeliat nih bentuk kartelannya seperti apa, karena waktu kemarin masang gue nggak terlalu merhatiin, tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba udah terpasang di motor. Kan nggak enak kalau minta bongkar lagi cuma untuk ngeliat. Jadi sekarang aja nih gue bakal lihat sekalian servis CVT pakai alat seadanya. Sebenarnya bisa juga pakai bensin, tapi gue males buat nyedot-nyedotnya, jadi pakai semprotannya aja. Harga 25.000 bisa buat 2 kali pakai untuk servis CVT. Cuma kalau males sebenarnya bawa aja ke bengkel, paling 30-35 buat servis CVT. Atau mungkin paling mahal 50.000. Tapi kalau kalian senang bongkar-bongkar sendiri ya emang lebih enak sendiri, karena lebih puas, lebih bersih ngerjainnya juga motor sendiri. Biasanya kan gue di Planet Ban yang buat servis CVT, tapi kalau untuk di Planet Ban itu kan dia sepaket sama bersihin throttle body tapi yang semprot. Dan gue baru tahu ternyata untuk bersihin throttle body pakai cara disemprot itu kurang baik, karena malah bikin endapan di dalam mesin karena kotorannya bakal masuk. Jadi untuk servis throttle body emang paling bener tuh dibongkar. Emang biayanya lebih mahal dibanding
cuma disemprot sih. Oke, ini jadi kondisi bak CVT motor gue setelah 2 bulan, jadi lumayan kotor ya. Tapi walaupun terlihat lumayan kotor, untuk geredeknya nih sama sekali nggak ada. Oke, kita cek sekali lagi. Di sini kondisi mangkok ganda yang di kartel, kondisi 2 bulan pemakaian, belum gua bersihin ya. Jadi bentuknya ini kartel yang menyilang, dan juga untuk kampas gandanya masih tebal banget, jadi nggak ngikis ataupun nggak boros sama sekali. Oke, bakal lanjut gua bersihin pakai cairan ini nih, 25.000 perak, bisa buat 2 kali pembersihan CVT. Dan ini kondisi rollernya, gua pakai merek Daytona juga, ukuran 12 gram, karena sebelumnya gua pakai 11 gram itu enak sih, cuma terlalu gerung karena per CVT gua udah 1500 rpm, per sentry pun 1000 rpm dari TDR. Ini by the way hampir semua partsnya ori. Ini rumah loader ori, puli ori, mangkok ori, hanya kampas ganda, roller dan per-peran yang gua ganti. Sama ini gue baru sekali ganti pakai gauge Powerlink. Ini juga masih oke nih. Oke, lanjut gue bikinin timelapse untuk pembersihan CVT nya. Oke, pertama bakal gue amplas nih kampas gandanya, bakal gue amplas mangkok gandanya biar debunya pada rontok. Setelah mangkok gandanya diamplas, lanjut kampas gandanya kita amplas juga biar bersih. Baru lanjut kita mulai semprot-semprot. Oke, ini nih. Mulai dari rumah roller. Lanjut kita semprot daleman dari mangkok gandanya. Jadi setiap habis disemprot, gue tuh biasain dilap pakai tisu. Emang harus modal. Jadi ini kuncian utama dalam mengatasi geredek ya. Jadi pergesekan antara kampas ganda dan juga mangkok ganda. Kalau di bagian sininya slip ya otomatis bakal geredek, bakal getar nggak enak. Kalau di sininya semut, saling menggigit dengan oke, pastinya nggak akan ada tuh gejala getar ataupun geredek. Tapi memang banyak yang bilang antara kampas ganda Daytona dan juga mangkok ganda kartel yang kalah duluannya ini si mangkoknya, karena memang kalau kita lihat di sini banyak mulai kegerus ya di kampas ganda, di mangkok gandanya. Kalau kita bandingin nih antara kampas ganda Daytona dengan mangkok kartel, emang kelihatan yang bakal kalah duluan si mangkoknya nih. Mungkin lama kelamaan si kartelan ini bakal habis, tapi dalam waktu 2 bulan ini masih oke nih. Cuma memang kelihatan ada gesekan-gesekan yang dimana yang kalahnya nih bagian dalam dari mangkok gandanya. Memang banyak yang bilang kampas Daytona tuh kampas batu, super keras. Oke, tapi mungkin ini bakal habis, cuma gue nggak tahu dalam jangka waktu berapa bulan ya. Semoga aja lebih dari setahun lah, biar lebih worth it makanya. Oke, ini udah bersih, lanjut part lain.
Oke, bagian terakhir kita cuci atau kita bersihin bak rumah CVT-nya. Ini bagian paling nguras, ngabisin cairan ini. Oke, baru aja gua selesai bersih-bersih CVT. Untuk semua part sudah gua bersihin. Nah, gue bakal ngeliatin kondisi dari mangkok kartel setelah pemakaian 2 bulan dengan dikombinasikan dengan kampas ganda Daytona. Jadi untuk tipe kartelnya ini hanya satu arah garisnya, bukan kartel yang menyilang. Memang bisa kita lihat banyak lecet-lecet. Ini akibat dari gesekan dengan kampas ganda Daytona yang super keras. Oke, intinya antara kampas ganda Daytona dengan mangkok kartel ini sangat cocok. Karena terbukti setelah 2 bulan pemakaian gue cukup puas. Mungkin waktu di awal pemakaian nggak terlalu kerasa. Bedanya setelah jalan seminggu 2 minggu baru tuh mulai kerasa, ngegigit banget. Khususnya di putaran bawah dan juga putaran tengah. Nah, ini untuk kondisinya ya. Bisa kalian nilai sendiri kondisi mangkok ganda. Sedangkan ini adalah kondisi dari kampas ganda Daytona. Ini udah gue bersihin pakai amplas. Jadi tiap servis CVT gue selalu ngamplas bagian dalam mangkok ganda dan juga bagian luar kampas gandanya biar bersih. Untuk kampas ganda sepengetahuan gue ini nggak jauh berbeda ya, masih tebal-tebal aja. Karena memang ini kampas yang awet banget. Oke, mungkin bakal lanjut gue pasang. Sebelum gue pasang mungkin bakal gue kasih kesimpulan untuk pendapat pribadi gue. Mangkok kartel ini sangat cocok dipadukan dengan kampas ganda dari merek Daytona. Walaupun pada akhirnya yang bakal kalah duluan atau bakal habis duluan ini kayaknya sih menurut gue pribadi dari mangkoknya ya. Karena baru 2 bulan pemakaian aja dia udah mulai kelihatan lecet-lecet. Jadi intinya yang bakal kalah duluan dari sisi dalam mangkok gandanya. Tapi semoga nih dalam jangka panjang setahun 2 tahun lah minimal masih worth it menurut gue pribadi. Karena umur dari mangkok gandanya ini sebenarnya udah di tahun ketiga ya. Ini benar-benar mangkok ori bawaan Aerox, belum pernah gua ganti, baru gua custom bolong-bolong, kemudian lanjut gua custom kartel. Oke, baru aja gua selesai servis CVT sekaligus cek kondisi dari mangkok ganda yang udah di kartel dan dikombinasikan dengan kampas dari Daytona. Oke, untuk kesimpulan dari gue pribadi ya, untuk penggunaan mangkok kartel tuh cocok banget buat kalian sudah pakai kampas ganda dari Daytona. Walaupun pada akhirnya yang akan habis duluan tuh pastinya dari mangkok gandanya dulu ya. Karena tadi baru 2 bulan pemakaian, udah dilihat lebih banyak yang lecet ataupun tergerus itu di bagian sisi mangkok dalam. Di bagian sisi dalam dari mangkok ganda yang udah di kartel. Sedangkan untuk kampas dari Daytona-nya ini masih sama aja dari sebelumnya alias nggak terlalu tergerus. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Oh ya, sebelumnya gue bakal nyalain mesin, dengar dari suara mesinnya. Oh iya, untuk informasi, waktu sekitar 2 bulan lalu baru selesai pemasangan tuh kedengaran ya suara siulan dari mangkok gandanya. Jadi ciri khas dari mangkok kartel tuh dia bakal ada suara siulan. Tapi setelah gue coba tadi kayaknya udah nggak terlalu kedengaran suara dari siulannya itu. Mungkin karena kartelannya itu udah mulai menipis, jadi suara siulannya jauh berkurang. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace.